Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kita, aku Devita. Dan aku Bobby. Beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif buat Sobat Dukcapil semua. Betul banget. Rabi Pindo pada episode kali ini, kami berdua akan merangkum top 4 berita selama 1 minggu ke belakang. Sebelum kita masuk ke berita yang pertama, gimana nih kabarnya sobat semua? Kami harap semuanya dalam keadaan baik ya. Gimana Sobat Dukcapil dan Swarga Loka semuanya? Kemarin ada yang datang nggak di Surabaya Vaganza? Nggak ada yang pingsan kan? Nah bener banget nih, karena berita yang pertama ini datang dari pemerintahan kota Surabaya. Seperti yang kita tahu ya kemarin bahwasanya telah tergelar acara Surabaya Vaganza. Ya, jadi nggak perlu lama-lama lagi ya Dev ya. Langsung aja kita masuk ke berita pertama biar sobat-sobat Dukcapil yang di luar Surabaya juga bisa pada tahu beritanya. Oke nih, kita move ke berita yang pertama. Untuk menyambut hari jadi kota Surabaya yang ke-732, pemerintah kota Surabaya kembali mempersembahkan salah satu agenda yang paling dinanti nih, yaitu Surabaya Vaganza 2025. Parade ini telah digelar pada hari Minggu 25 Mei 2025 di jam 1 siang. Parade Surabaya Vaganza mengusung tema The Magical of Folktales sebab Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan parade ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga sehingga semua bisa merasakan nostalgia dongeng masa lalu. Sebanyak 43 tim turut serta memeriahkan Parade Surabaya Vaganza tahun ini, terdiri dari peserta pawai dan mobil hias. Para peserta terdiri dari perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya, perusahaan, komunitas, pelajar, mahasiswa, seniman, dan masyarakat umum. Kreasi mobil hias juga dibebaskan, namun tetap harus selaras dengan tema cerita rakyat Indonesia maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Tunjung Iswandaro menjelaskan ada sedikit perubahan pada rute Parade Surabaya Vaganza tahun ini. Tetap dimulai dari Tugu Pahlawan, namun tahun ini tidak melewati Jalan Keramat Gantung, tetapi melewati Jalan Pahlawan kecil yang di sebelah kanan Jalan Keramat Gantung. Nah, untuk rute selanjutnya, para peserta Parade Surabaya Vaganza akan berjalan lurus ke arah Jalan Tunjungan dan berakhir di Balai Pemuda Surabaya. Perubahan rute di awal ini telah melalui pengecekan utilitas udara dan perantingan pohon untuk memastikan kelancaran dan keamanan. Betul banget, kelihatannya seperti seru banget ya. Ya apalagi kemarin lihat di sosial media itu ramai banget antusias dari masyarakat Surabaya, Mas. Apalagi dari pihak Dishub juga dan DLH juga sudah memberikan pengamanan yang safety biar peserta berjalan juga dengan lancar gitu ya. Betul banget. Berita selanjutnya datang dari harianjogja.com. 5 kuburan di tempat pemakaman umum TPU Baluwarti di Kampung Kembang Basen, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Kota Yogyakarta ditemukan rusak pada Jumat 16 Mei sore. Perusakan juga terjadi pada 10 makam non-muslim di TPU Ngentak di Kelurahan Batu Retno, Banguntapan, Bantul, yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan dari TPU Baluwarti. Kapolsek Kota Gede AKP Basungkawa mengatakan pelaku perusakan makam yakni berinisial ANFS berusia 16 tahun warga Banguntapan, Bantul telah ditangkap. Ia memastikan bahwa pelaku melakukan perbuatannya bukan karena permasalahan agama. Dan kepolisian sektor Kota Gede juga masih terus mendalami motif terduga pelaku perusakan makam di wilayah Jogja dan Bantul. Polisi menyebut ada dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa. Meski begitu, menurutnya ada dugaan pelaku mengalami gangguan kejiwaan, kendati sampai saat ini ANFS belum pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Saat ini ANFS pun masih akan menjalani sejumlah pemeriksaan dalam waktu dekat. Dalam melancarkan aksinya, Kapolsek mengungkapkan pelaku mendatangi makam yang dirusak dengan berjalan kaki, dan pelaku pun menggunakan tangan kosong dalam melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kayu pada 4 makam di Kota Gede dengan tangannya dan tanpa bantuan alat apapun. Sementara pelaku merusak ubin kijing salah satu makam yang ada di sana dengan batu yang ada di samping makam tersebut. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku juga tidak pernah terlihat dalam kejahatan jalanan. Terkait target kelima makam yang dirusak, Kapolsek juga menyatakan belum bisa menyampaikan. Untuk sementara, Kapolsek menyampaikan pelaku yang masih duduk di salah satu bangku SMP di Bantul saat ini masih berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu, pelaku pun mendapatkan pendampingan dari Balai Permasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta dalam berproses hukum. Atas perbuatannya, kata Kapolsek, pelaku diancam dengan pasal 179 KUHP tentang tindak pidana menodai kuburan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ya, semoga hal ini nggak sampai terulang lagi ya, Dev ya. Betul banget. Mas. Baiknya itu kita saling menjaga toleransi, terus mengingat memang Indonesia ini juga sangat beragam kan ya umatnya. Jangan sampai dilupakan itu Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, kita lanjut nih ke berita yang ketiga. Flu burung berpotensi menjadi pandemi berikutnya, kata sejumlah ilmuwan. Penyakit ini telah menjangkiti ribuan peternakan di berbagai belahan dunia selama beberapa bulan terakhir. Para peneliti yang fokus mengkaji perkembangan suatu penyakit memperingatkan bahwa halayak mungkin tidak menyadari flu burung ini masuk kategori berpotensi yang menjadi pandemi manusia. Hal ini lantaran pengawasan di Amerika Serikat tidak merata. Galur flu burung H5N1 kini telah mencapai setiap benua kecuali Australasia. Bahkan galur ini telah terdeteksi pada populasi penguin di Antartika dan pada unta di Timur Tengah. Penyakit ini sekarang ditemukan pada burung liar dan mamalia di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Virus tersebut diketahui berpindah dari peternakan unggas sehingga infeksi lebih dari 1.000 kawanan sapi perah, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA. Sementara itu, setidaknya 70 manusia telah tertular flu burung, 1 orang diantaranya meninggal dunia. Para epidemiolog sangat khawatir kemungkinan dunia bukan hanya Amerika Serikat tidak cukup siap menghadapi flu burung ini. Kita tahu secara historis H5N1 adalah virus yang sangat berbahaya bagi manusia, kata Profesor Kedokteran di Universitas Toronto, Kamran Han. Sejak November 2003, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan 15 negara melaporkan lebih dari 700 kasus infeksi H5N1 pada manusia. Indonesia, Vietnam, dan Mesir merupakan negara dengan jumlah kasus penularan tertinggi pada manusia. Flu burung bukanlah hal baru, tetapi para ilmuwan khawatir terhadap sejumlah hal. Yang pertama, jumlah spesies mamalia yang terinfeksi menurut PBB setidaknya 70 spesies dari peternakan dan pekerja peternakan, menyebar ke hewan peliharaan sampai populasi satwa liar. Kedua, penyebaran virus yang cepat pada populasi sapi perah yang berkontak erat dengan manusia. Terakhir, kebijakan yang tak menentu di era pemerintahan Trump, staf-staf ahli dalam penyakit menular di beberapa lembaga pemerintahan dipecat berujung pada penangguhan program studi terhadap flu burung. Potensi pandemi penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia, ditentukan faktor penularan di antara manusia. Sejauh ini, flu burung belum menular dari manusia ke manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, ada 59 wabah pada populasi unggas, ditambah 44 wabah pada jenis burung lain dan mamalia di Amerika, Asia, dan Eropa pada bulan April. Wah, sayang banget ya. Ini kita harus berhati-hati ya terhadap beberapa penyakit seperti flu burung ini ya. Betul banget, Mas. Wah, sangat gampang menular sekali sepertinya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Persoalan hutan-hutan tropis di seluruh dunia yang merupakan penyangga penting dalam mengadakan perubahan iklim. Laporan terbaru menunjukkan hutan tropis makin berkurang pada taraf yang mengkhawatirkan menurut sejumlah ilmuwan. Dari hasil analisis satelit terbaru menunjukkan deforestasi hutan tropis terjadi lebih cepat dari yang pernah tercatat. Para peneliti memperkirakan 67.000 km persegi dari hutan primer berusia tua lenyap pada tahun 2024. Area itu hampir seluas negara Georgia atau Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia, alias luasnya setara dengan 18 lapangan sepak bola. Kebakaran menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Untuk pertama kalinya, faktor kebakaran melampaui pembukaan lahan untuk pertanian sebagai pemicu musnahnya hutan. Hutan Amazon mengalami dampak terburuk di tengah kekeringan yang melanda wilayah itu. Adapun kabar yang lebih menggembirakan datang dari Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang membantu mengurangi hilangnya hutan, sebagai penyerap karbon alami, hutan hujan tropis menyimpan ratusan miliar ton karbon di dalam tanah dan batang kayunya. Akan tetapi, rekor global baru ini memunculkan pertanyaan tentang keberlangsungan di tengah bumi yang menghangat. Sebagian besar ilmuwan khawatir beberapa hutan seperti sebagian Amazon sudah mencapai titik kritis dan kemungkinan tidak dapat dipulihkan.
tingkat kehilangan hutan primer tropis mencapai rekor tertinggi dalam 1000 km persegi per tahun. Kata Profesor Matthew Hansen, salah satu direktur laboratorium GLID di Universitas Maryland yang mengolah data tadi, menyebut laporan ini mengerikan. Ia memperingatkan bukan tidak mungkin hutan hujan tropis akan mati secara permanen dan berubah menjadi padang rumput. Ini memang masih sebuah teori, tetapi saya rasa ini masuk akal kalau kita melihat datanya, ujarnya. Nah, lalu gimana sih dengan yang di Indonesia? Para ilmuwan mencatat negara-negara di Asia Tenggara melawan tren global ini. Mereka mencontohkan luas hutan primer yang hilang di Indonesia turun sebesar 11% dibandingkan tahun 2003, meskipun kondisi kekeringan melanda. Kehilangan hutan melambat di Indonesia dan Malaysia. Tingkat kehilangan hutan primer tropis dalam 1000 km persegi per tahun. Elizabeth Goldman, salah satu direktur proyek Global Forest Watch di WRI, mengatakan ini adalah hasil dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama untuk menegakkan undang-undang anti pembakaran. Indonesia menjadi titik terang dalam data tahun 2024, katanya. Wah, ternyata tidak bisa dipungkiri lagi ya bahwa kemauan politik itu emang faktor kunci utamanya dari keberhasilan. Betul banget, Mas. Kan waktu masa silam nih, negara-negara lain tuh termasuk berhasil menghalau dampak kebakaran hutan dengan pendekatan yang serupa juga. Iya sih, tapi karena perubahan kebijakan pemerintah itu tadi dapat mendorong terjadinya peningkatan deforestasi itu tadi di tahun 2014. Ya, meskipun ada kemajuan positif di Asia Tenggara, Profesor Hansen tadi itu juga menilai fluktuasi hilangnya hutan di Brasil menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan itu haruslah konsisten. Betul banget. Nah, kalau kayak gitu nih sobat, yuk kita, masyarakat dan juga pemerintah tentunya sama-sama konsisten menjaga dan melestarikan hutan tropis di Indonesia ini ya. Ayo kita bekerja sama, bukan hanya memperkuat dalam undang-undangnya aja, tapi perilaku kita terhadap alam dan kesadaran kita pribadi juga harus ditumbuhkan lagi dan diperkuat untuk kelestarian dan umur bumi ini. Sebab ada pepatah yang mengatakan hidup harmoni dengan alam adalah cara hidup terbaik untuk masa depan. Dan berita tadi itu merupakan berita terakhir yang dapat menutup Rabipindo pada kali ini. Ya, semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa memberikan pengetahuan dan menambah kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia, bahkan juga di dunia. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasinya juga, ikutin terus YouTube channel kita di @swargaloka_sby dan juga ada Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan juga di @swargaloka.sby dan ada TikTok kita di @swargaloka.3578. Benar sekali. Jadi sekian Rabipindo pada episode kali ini. Aku Bobby. Aku Devita, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.